Aku percaya stres threshold itu penting dalam kehidupan. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia memilih supaya stres tentang hal-hal yang kita suka. Gitu. Ini harusnya ada Mami nih. Mana Bang? Mana Dedi Mami Contohnya nih? uang. Ini harusnya ada Mami nih mengcounter pertanyaan ini, pernyataan Mary Timber nih. Ya kan? Kita pernah bicara ini kan, Bat ya? Kalau stres yang kita suka, ya kita ngelakuinnya juga pasti senang hati. Happy ya? Iya kan? Setengah hati, oh ya. Kalau nggak disukai ya? Kalau nggak disukai ya stres ya, berarti jadi jelek, jadi omongannya stres gitu kan. Karena kalau menurut Mami, yang namanya stres itu ya nggak disukai. Memang stres itu konotatif ya. Kalau kita berbicara stres, pastinya memang negatif kan. Jadi, iya. Kan, tapi kalau dari sisi akademis ya, yang namanya stres ya, bahasa coba ilmu stres kan ini kan, stress and strain. Iya. Iya. Kan? Stres. Ini kok mati sih? Tegangan, punya definisi yang berbeda. Ya. Tentang stres gue punya definisi yang berbeda. Jadi apa tuh? Yang stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Sama lah, tadi gue bilang gitu. Jadi diulang. Ini akademisnya, udah deh dengerin dulu. Belum selesai. Ini mau sharing soalnya. Belum selesai. Tenang. Maksudnya gini, kalau yang sering dikonotasikan orang stres itu, yang negatif itu adalah stres yang bukan actionable. Jadi kalau stresnya itu sesuatu yang lu nggak punya kontrol, artinya cuma muter aja, jelimet gitu di kepala doang, dan nggak pernah akhirnya mencapai sebuah semacam penihan, itu stres yang negatif. Nah, ada stres positif, dan terus terang stres yang positif ini justru bukan cuma sekedar sesuatu yang harus dijalanin, tapi menurut gue sesuatu yang kita butuhkan, gitu. Sesuatu yang kita butuhkan sebagai manusia, seperti kita membutuhkan makanan, kita juga membutuhkan stres yang. Jadi dalam teorinya mungkin responsibility gitu. Responsibility itu penting karena kalau kita nggak punya responsibility, kita jadi meaningless. Hidup itu jadi meaningless. Kalau mau dikasih aja, kita jadi nggak tahu hari ini mau ngapain gitu. Kita bingung. Work is actually a necessity. Like stress, work is a necessity untuk aktualisasi, memahami bahwa kita ini masih punya arti dunia ini. Nah, menurut gue itu stres yang positif. Jadi actionable stress. Dan ini healthy gitu. Healthy karena dengan lo bisa melalui A dan B dan C, you will feel good. At the end of it, I did this. I finished my day with this. Nah, itu menurut gue dalam kategori stres juga, under the umbrella of stress, still but positif. Sekarang gini, Bon. Kalau kita bikin suatu keadaan di mana lu sendiri, ya, mungkin lagi di pesawat atau lu lagi di tengah laut, di offshore, bisnis trip, tiba-tiba lu kebangun malam-malam gitu kan. Di kepala lu tuh keluarlah sebuah ide yang sangat mengganggu lu. Misalnya sesuatu ide yang jelek gitu. Jadi lu overthinking, lu mikirin itu terus gitu. Misalnya ya bisa jadi kerjaan lu salah ngitung, aduh ntar gimana ya gitu kan. Menurut lu itu belum kejadian kan? Tapi itu menurut lu membuat lu stres gak? Jelek gak itu? Itu negatif, karena nggak actionable. Berarti nggak actionable tuh? Gitu. Nggak actionable. Oh, yang nggak actionable negatif? Iya. Yang actionable tuh berarti bisa lakukan, Mbak. Bukan, maksudnya bisa di mitigate ya, gitu ya? Iya, to some extent lu pasti punya semacam influence lah untuk mereduce-nya atau untuk menyelesaikan problem itu. Itu positif? Itu positif.
Karena itu memberikan lo meaning. Nah, sekarang gini misalnya. Misalnya lu komit lu mau ke Kilimanjaro. Ya, Kilimanjaro tuh kan berapa tuh? 3.400 meter. Terus badan kita kan ngelewatin tekanan udara yang tinggi kan. Jadi ke situ aja perlu seminggu kan. Mental harus kuat kan. Di tengah jalan lu give up. Udah kayaknya nggak kuat lagi dah. Stres nggak? Waktu lagi perjalanan itu? Iya, udah di tengah. Kan kalau naik gunung kan beda ya sama kita sama olahraga lain kan. Kalau harus selesaiin, kalau nggak ya pulang ya putus tengah jalan kan. Stres tuh. Iya. Ini pernah kejadian? Iya. Nah, gimana tuh? Ini pernah kejadian. Jadi sama teman-teman gue bertiga kita naik ke Semeru. Naik ke Mahameru. Nah, temen gue ada satu, dia tinggal di Wyoming. Dia tinggal di Wyoming, di US. Wyoming. Wyoming itu kan western dan itu dingin banget ya. Datang ke Semeru nggak pakai jaket, merasa bahwa dia kuat gitu. Minus 15 aja dihajar sama dia gitu kan. Yang dia nggak sadar adalah dinginnya beda. Kalau dingin Wyoming kering, ya kan, nggak ada angin, nggak lembab, nggak nempel. Di Ranukumbolo waktu kita lagi tenda, itu dia menggigil, karena kayak di UK inilah, dia itu nempel ke dalam, jadi airnya itu yang bikin dingin, bukan cuma sekedar udaranya. Singkat cerita, segala proses itu dia lewatin mulai dari hari kedua, hari ketiga sampai ke puncak Mahameru. Itu kan 1.000 meter terakhir kan hampir 80 derajat itu kan naikannya kan. Itu cuman kalau kata 5 cm apa? Taruh mata kamu 5 cm di depan gitu kan. Pokoknya nggak usah ngeliat terlalu jauh, lihat aja di depan gitu kan. Nah, itu kita lewatin betul gitu masa itu. Cuman waktu itu terus terang gue udah hampir KO lah. Tapi akhirnya mungkin karena niat gitu ya, niat banget, sampai lah. Tapi temen gue enggak. Temen gue yang dari US ini enggak. Nah, tapi yang gue suka dari dia adalah ketika kita sampai dan kita turun, he is satisfied, he is happy. It doesn't matter. Jadi bukan tentang destinasi yang gue lihat, tetapi tentang proses juga. It's not just about destination, it's about proses. Ketika dia menikmati proses sampai ke Mahamerunya itu, dan dia pulang, mungkin nggak sampai ke puncak ya, tapi dia melewatinya dengan bahagia, itu udah menurut gue cukup, dan itu nggak stres. Kembali lagi ke pertanyaannya, itu stres yang positif gitu, itu hal yang positif untuk dia miliki. Jadi menyusun framework tentang objektif itu juga penting. Kalau memang menurut dalam pemikiran kita tujuan kita ini nggak masuk akal gitu ya, udah nggak bisa kita actionable lagi, ya sudah, kita happy-kan aja gitu, kita bawa happy aja, nggak usah terlalu muluk. Apa yang ada di depan mata apa gitu kita nikmatin. Tapi contoh apa, Bon, yang nggak bisa actionable, Bon? Kalau gue lihat semua contohnya sebenarnya semua bisa di actionable aja. Kalau kita berpikir positif, semua bisa actionable aja. Ada. Banyak sih, banyak banget. Banyak. Penyakit misalkan. Penyakit. Salah satunya waktu gue kena cancer. Banyak hal yang nggak bisa gue lakukan di situ, cuma nunggu. Dan itu stres. Stres banget. Dan itu negatif menurut lu? Iya, negatif. Nggak bisa gue apa-apain. I don't have any control. But you gone through it. What did you do differently? Gue mencari kerja. Itu yang gue lihat, kerjaan waktu itu lagi padat-padatnya juga ya. Kerjaan gue tuh distract banget. Jadi
wah mesti ngerjain meeting lah segala macam. Sementara kan otak yang satunya lagi kayak, aduh ini gimana, bla 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 segala It's macam. still actionable then. Kalau menurut konteks gue sebenarnya ada thought process yang bikin lu down, tapi lu berhasil untuk mitigate itu dan lu move on. Iya, jadi kita melihatnya menjadi dua spektrum ya. Ada dua stres di sini. Stres yang pertama yang negatif, yang tentang kesehatan. Yang kesehatan ini nggak bisa gue apa-apain, dan gue tahu ini negatif, gitu kan. Ya puji Tuhan gue conscious gitu loh, bahwa ini sesuatu yang nggak bisa gue apa-apa. Subconscious gue tetap memaksa untuk gue berpikir tentang hal itu terus gitu. Itu selalu muncul di pertanyaan gue, di kepala gue. Apalagi itu kan ada sensor ya, ada impuls kan, sakit, ya kan? Gak cuma di kepala doang gitu. Tapi emang benar-benar sakit. Ketika sakit, kepala gue berpikir, oh kemana-mana. Dan ini nggak sehat, unhealthy, right? That's why ketika gue memahami bahwa ini sesuatu yang negatif, gue mencari stres yang positif gitu. Ya gue padat-padatin aja kerjaan gue. Setiap hari kerja gitu. Setiap hari ini, setiap hari gitu. Distract jadinya. Jadi bisa gue bilang nggak sebenarnya stres itu startnya dari mindset. Dari apa yang ada di kepala lu. Jelas. Kalau lu nggak berpikir itu, lu kemungkinan untuk stres jadi kecil. Betul nggak? Soalnya kalau lu dapat ide kan, yang di kepala kita kan ide kan, kita ngomongnya ide kan. Tapi lu nggak bisa action itu, nggak tahu apa yang lu harus apa kau lakukan, jadi stres. Tapi kau distract atau cari solusinya kan. Tapi kalau awalnya aja nggak kepikiran tuh seperti itu ya nggak bakal stres tuh. Ya, tapi kan susah gitu kan. kontrol. Impuls kan kadang-kadang nggak cuma dari internal ya. Impuls kan dari eksternal juga. Iya, betul. Mungkin sama tuh kayak Gilbert juga, pasti ada suatu saat gitu lagi sendiri di kamar begini, makanya dia mau ikut Zoom. Stres juga kan, Bert? Enggak? Bosen kalau itu bukan stres. Lihat video gitu. Dia nangis sama gue kemarin. Aku lebih ke ini sih, nggak tahu ya. Kayaknya pasca setelah ada video nih, tingkat kejenuhan di offshore tuh malah makin tinggi terus gitu. Jadi kayak Dan pulang ya? apa ya? Iya, maksudnya nggak tahu apa. Makanya aku ini sebenarnya lagi menguji sih apakah ini hanya karena baru ada video atau gimana. Jadi kayak ya maksudnya kayak baru seminggu aja udah bosan banget rasanya gitu kayak. Iya. Ya gimana ya? Nggak bisa dibilang lah, aku juga bingung gitu. Maksudnya Ya, semangat yang dulu menggebu-gebu offshore itu dulu udah, kalau dibilang sekarang paling tinggal 30% lah gitu kayak inilah. Lebih gitu sih, Mas. Tapi itu aku masih lagi menguji sih apakah emang karena baru-baru atau bagaimana gitu. Jadi kayak masih ya lah. Itu biasa terjadi untuk bapak-bapak yang kerja di site. Rere gimana? Dan ibu-ibu. Kenapa? Apa mungkin lagi down gitu ya? Iya, nggak apa-apa, Bert. Iya, itu sih. Makanya kayak berapa kali kayak kadang-kadang kalau lagi menung-menung gini, coba cari ada nggak kerjaan lain apa gitu. Makanya main saham.